radda alaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikr. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita ruh kita. Tidak sedikit orang yang tidur kemudian dia berangkat pergi jauh dan tidak pernah kembali. Pagi hari ini ruh kita kembali kepada kita, dan Allah juga memberikan afiat sehingga kita bisa datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan yang terpenting, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Di saat banyak manusia yang bangun dari tidurnya, yang Allah berikan kesehatan kepadanya, tapi yang dia ingat adalah urusan dunia, pekerjaan dia, tagihan-tagihan dia, rencana-rencana dia, rapat meeting yang dia telah persiapkan. Lupa bahwasanya Allah yang memberikan kepada kita segalanya, dialah yang seharusnya pertama diingat dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi hari ini kita akan check up hati kita. Apakah kita termasuk yang punya penyakit hati, atau kita orang-orang yang selamat hati? Kita berada di Masjid Asy-Syifa. Iya. Anak tadi tanya sama Raja, ini masjid punya rumah sakit tuh. Kok namanya Asy-Syifa? Biasanya masjid-masjid rumah sakit itu namanya Asy-Syifa karena masjid penyembuhan ya gitu. Tapi ternyata tidak. Wallahu a'lam, mungkin yang memberikan nama ingin yang datang ke masjid ini pulang dalam kondisi sembuh. Bukan berarti yang masuk masjid ini semua sakit gitu. Jadi jemaah rahimakumullah, Allah begitu perhatian dengan hati, karena memang hati ini wadah segalanya. Orang bahagia itu bukan dari harta, dan orang itu hidup tentram dan damai bukan karena berada di negeri yang bahagia. Sekarang jadi percontohan negeri yang bahagia itu negeri apa? Swiss ya, daerah sana itu disebutkan mereka adalah orang-orang yang bahagia hidupnya. Tapi ternyata di tempat itu banyak bunuh diri. Sampai dulu ada sebuah majalah di Mesir itu yang menyebutkan penghuni surga tidak bahagia. Maksud penghuni surga tidak bahagia adalah negeri-negeri yang dicap oleh dunia adalah negeri yang paling bahagia dari sisi sosial mereka, ekonomi mereka. Tapi ternyata mereka tidak berbahagia. Karena masalah kebahagiaan itu masalah hati. Apakah orang yang di PHK disebut orang tidak bahagia karena dia tidak punya pekerjaan? Belum tentu. Boleh jadi orang yang bekerja itu yang tidak bahagia. Apakah orang miskin tidak bahagia? Subhanallah. Semua dilihat dari hati. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada inna fil jasadi mudghah. Di tubuh kita itu ada satu organ. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau organ ini baik, sehat, sembuh, semuanya bakal baik. Tapi kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa organ itu? Jantung. Tatkala kita bicara tentang hati, sebenarnya kita bicara tentang jantung kita.
Sekarang sudah canggih orang mengobati penyakit jantung. Ada dengan cara bypass, ya. Ada dengan cara pakai ring yang mungkin dahulu itu tidak dilakukan. Demi ngobatin manusia. Karena kalau jantungnya rusak, jalan mungkin 50 meter sudah tidak kuat dia. Apalagi kalau sudah kena serangan itu jantung, seakan-akan dia ditindih oleh beban yang berat, susah untuk bernafas. Itu jantung yang merupakan organ, tapi di dalam organ ini pun ada hati. Makanya ada istilah hati sanubari. Kenapa disebut sanubari? Sanubari itu dari asal kata senobar. Senobar itu bahasa Arab, artinya bunganya pohon pinus, ya. Itu mereka menggambarkan al-qalbu sanubari adalah hati yang organnya ini. Kalau kita harus perhatian dengan jantung kita yang merupakan organ di tubuh kita ini, kita lebih harus perhatian dengan hati yang merupakan jantung yang bentuknya rohani yang tidak terlihat tatkala kita berangkat ke dokter. Dan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengecek hati. Tatkala Allah berbincang tentang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa sih tujuannya beliau diutus? Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang mengutus di kalangan orang-orang ummi. Dulu bangsa Arab, banyak mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya. Utusan Allah dari mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasul ini? Yatlu alaihim ayati. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu akan berdampak di hati, bertambah keimanannya. Itu yang lakukan Rasul SAW. Ketika ada orang mau masuk Islam atau Nabi sedang mendakwain orang-orang musyrikin, Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian wa yuzakkihim, dan dia menyucikan mereka. Ini disebut tazkiyatun nufus, dibersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, dan Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka hikmah. Itu salah satu tujuan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan hati. Apa gunanya orang itu sehat tapi kalau hatinya sakit? Kemudian di surat Al-Maidah ayat 41, Allah Azza wa Jalla tatkala berbincang tentang orang Yahudi dan orang-orang munafik, ulaika alladzina lam yuridillah ayyutahhira qulubahum. Mereka itu adalah satu kelompok manusia yang Allah tidak ingin membersihkan hati mereka. Berarti urusannya sama Allah. Rasul diutus sama Allah untuk membersihkan, mengobati, menyembuhkan hati yang sakit. Ketika Allah tidak menginginkan hati orang ini bersih, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bersih. Dan kita perlu takut. Sebagian kita ada yang kalau dikasih nasihat itu sulit untuk berubah. Bahkan kalau 1.000.000 ustadz didatangkan, dia juga tidak akan berubah. Kita juga pernah mengalami masa
hati kita ini lembut sekali. Mendengarkan kajian meneteskan air mata. Dengar ceritanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari Taif meneteskan air mata. Mendengar bagaimana kisah ketika Nabi Alaihi Wasallam perang Uhud, nangis. Baca Quran sama artinya nangis. Tapi ada fase 1 jam 2 jam kita baca Quran mungkin yang dikejar hanya target bagaimana anak hatam. Nggak ada lagi mentadabburi Al-Quran. Tidak ada lagi getaran-getaran yang menyebabkan dia semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak melihat kepada rupa kita. Ini juga para lelaki perlu senantiasa mendidik istri. Kita ketika mau berangkat ke sini, kita akan cari baju yang pas sama kita. Cari sarung atau celana atau peci. Kita akan bercermin kadang-kadang. Karena kita ingin tampil bagus. Nah, makanya toko-toko baju itu Masya Allah di mana-mana. Untuk wanita mungkin mereka lebih lagi peduli sama penampilannya. Salon-salon, tempat skincare, tempat apa. Tolong sering diingatkan dalam rangka mengingatkan diri kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada rupa kalian, kepada bentuk fisik kalian, enggak. Allah nggak lihat. Kalau kita daftar jadi tentara mungkin kita akan dilihat fisiknya sama mereka. Kalau kita daftar bekerja di sebuah tempat, mereka akan lihat fisik kita. Bahkan kadang-kala tempat kerja itu disyaratkan apa? Good looking. Iya, penampilannya harus bagus. Iya, manusia melihat kepada itu. Maka yang dipekerjakan itu orang-orang yang kadang-kala memang punya penampilan bagus seperti itu. Kata Nabi SAW, Allah nggak melihat ke sana. Kalau Allah melihat ke sana, ya Allah akan samakan semua. Enggak, Allah bikin beda-beda gitu. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang cantik, ada yang hampir cantik. Seperti itu. Tapi Allah nggak melihat ke sana. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta kalian. Kita peduli sama harta. Kita memandang manusia itu kepada harta yang dilihat. Pakai mobil apa, pakai motor apa, pakai jam apa, bajunya merek apa, sandalnya seperti apa, jamnya kayak apa, cincinnya apa. Itu pandangan manusia. Makanya kita menilai manusia biasanya dari tadi postur tubuhnya, penampilannya, lalu harta yang dia miliki. Masyarakat menghormatin fulan. Kenapa fulan dihormatin sama masyarakat? Fulus. Fulan fulus. Itu pandangan masyarakat. Tapi Nabi SAW mengatakan, bukan itu tempat Allah memandang. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla adalah hati kalian. Itu yang dilihat. Allah tahu apa isi hati kita. Allah tahu dengan pikiran-pikiran yang ada dalam hati kita. Allah tahu dengan penyakit yang ada di hati kita. Dan yang Allah lihat amal perbuatan kalian. Maka kita perlu ngecek, check up sekarang kita hati kita.
Ada banyak tulisan para ulama, khususnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ya, yang membahas tentang urusan hati ini, syaikhana. Karena kita perlu banget untuk check up hati kita. Ada penyakit enggak? Bagaimana cara mengeceknya? Yang pertama, ketika kita sedang beribadah, dicek bagaimana kondisi kita tatkala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang ketika beribadah, baik itu sholat, puasa, umroh, haji, mengeluarkan zakat, itu yang hatinya tidak sedang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang ditanya, tadi imamnya baca apa rakaat pertama? Baca apa ya? Wallahu a'lam. Ada orang yang tidak sadar, ini sedang sholat, sedang menghadap kepada Allah, Allahu Akbar. Bahkan sebagian ketika sholat itu ingat dengan utang-utang dia, ingat dengan nanti mau ngapain ini dan itu. Loh, engkau sedang menghadap Allah tapi hatimu tidak ada di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya apa? Lelaki yang hatinya ada di mana? Fil masjid. Dia di pasar, hatinya di masjid. Sebagian kita tubuhnya di masjid, hatinya di pasar. Apakah antum pikir semua orang yang sholat di masjid hatinya bergantung di masjid? Belum tentu, jemaah. Sampai seorang syekh menjelaskan kejadian di Riyadh ya, tentang bagaimana kondisi hati orang. Ini sholat duhur, imamnya lupa, bacanya jar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus amin, kata makmumnya semua. Gak tahu ini sholat duhur. Nanti rakaat kedua terus amin sampai selesai, baru mereka sadar, ya Allah, ini sholat duhur tadi kok keras suara imam. Karena hatinya sedang, mungkin dia sedang khusyuk, Ustaz. Jadi tahu-tahu wala dhalin amin. Itu kita perlu cek. Bagaimana kondisi kita ketika kita sedang beribadah, ketika sedang puasa. Bagaimana puasa ini sebuah ibadah spesial antara hamba sama Allah. Nggak ada yang tahu. Puasa itu termasuk ibadah yang tidak bisa ditunjukkan. Nah, hari ini hari Kamis. Kita dianjurkan puasa hari Kamis. Pertanyaannya, bagaimana anak tahu di masjid ini yang sedang puasa hari Kamis? Gimana coba? Apakah topinya miring? Oh itu puasa itu. Kenapa topinya miring? Dari mana kita lihat? Bibirnya kering. Tak ketahuan. Kalau sholat ketahuan. Dari mana kau tahu fulan sholat? Itu sedang rukuk dia. Sholat itu artinya. Bagaimana kau tahu fulan sedang berzikir? Itu loh lidahnya lihat. Sambil tangannya mengatakan itu sedang zikir ya. Tapi kalau dikatakan bagaimana fulan sedang puasa, gimana aja? Siapa yang tahu fulan sedang puasa? Allah Azza wa Jalla. Apakah kalau dia mengatakan ana puasa, dia benar puasa? Belum tentu. Berapa banyak Ramadan itu bapak-bapak yang puasa cuma di rumah. Dia puasanya itu dari mana? Anaknya ditanya, engkau tahu bapak puasa dari mana, nak? Oh, bapak sahur dan bapak berbuka. Memang itu tanda orang puasa. Banyak orang sahur berbuka tapi nggak puasa. Di tempat kerjanya dia nggak puasa. Maka ketika kita beribadah ini, kita perlu cek hati kita ada nggak dalam ibadah kita. Ketika antum baca Al-Quranul Karim, ada nggak hati antum di sana? Ana merasakan sendiri. Kadang-kala ana baca satu halaman, jemaah, ya Allah, sedang mikirkan yang lain.
Yang seharusnya kita mendapatkan tambahan iman itu nggak dapat, hanya lewat bacaan itu. Mungkin kita dapat pahala 1, 2, dapat gandakan jadi 10, tapi hati kita sedang nggak di sana. Ketika antum mulai menjauh dari membaca Al-Quranul Karim juga, itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, apa? Mau dikasihkan semuanya gitu. Iya, ini hadiah yang pertama buat yang tahu orang lain puasa. Allah kita nggak tahu. Kondisi kedua kalau ingin check up hati kita adalah tatkala menuntut ilmu. Bagaimana hubungan kita dengan ilmu? Ilmu ini warisannya Nabi. Kalau bicara harta, siapa yang mewariskan harta? Ya orang yang kaya. Yang ditinggalkan sama Fir'aun apa? Kam taraku min jannatin wa uyun. Yang ditinggalkan Fir'aun, diwariskan ketika Fir'aun dan bala tentaranya mati, istana-istana yang mewah. Itu warisan mereka. Makanya Nabi sekaya apapun, Nabi sekaya apapun itu tidak diwariskan. Kenapa? Jadi sedekah. Supaya keluarga Nabi juga tahu harta itu bukan sesuatu yang perlu diperebutkan sebenarnya. Ilmu. Antum suka nggak dengar ilmu? Datang ke majelis ilmu. Ketika mendengarkan ilmu itu, punya nggak keinginan umpamanya untuk menambah ilmu? Anak mau datang kajian lagi. Karena Nabi SAW setiap pagi selesai sholat subuh, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu kalau bicara hati. Yang pertama diminta setiap hari ilman nafi'ah. Baru rizqan thayyib. Sebagian kita terbalik. Ambisi dia ada di mana? Rizki. Lu Ustaz, kan nggak semua orang harus jadi Ustaz. Enggak. Tapi semua orang harus nuntut ilmu. Abdurrahman bin Auf, konglomerat yang kaya, pedagang yang sukses, tapi tetap belajar. Belajar. Menuntut ilmu. Duduk di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid. Oke, dia seorang panglima perang, tetap belajar mereka. Maka kita perlu sisihkan waktu untuk menuntut ilmu, dan ketika menuntut ilmu, antum lihat bagaimana kondisi antum. Nih para penuntut ilmu juga, ada yang menuntut ilmu awalnya ikhlas lillahi ta'ala, terus hatinya berubah, dia mencari kekuasaan dengan ilmunya, mencari popularitas, ingin senantiasa namanya disebut, ingin selalu tampil di depan, suka berdebat. Hati-hati. Kadangkala kita melihat ada perdebatan sengit antara warganet dan netizen. Komen itu jemaah, oh anak, kadang ya Allah, apa ini memang mereka. Maka orang yang menuntut ilmu pun kadangkala bisa berubah niatnya, maka tolong dicek. Khususnya bagi orang-orang yang sudah ngaji. Oh fulan, aduh fulan mah baru belajar fulan. Anak ngaji di Asyifa ini saya sudah 4 tahun, fulan ini baru 7 hari mungkin. Ada masalah di hati kita. Yang ketiga, dakwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Antum udah sampaikan belum? Seorang yang menjadi kepala rumah tangga, seorang yang menjadi bos atau kepala sebuah perusahaan,
atau dia punya tempat kerja yang punya anak buah, antum sampaikan nggak ilmu yang antum pelajari kepada mereka? Kalau niatnya benar nuntut ilmu, maka ada usaha untuk menyampaikan. Dia ingin kebaikan buat orang lain. Hatinya itu sehat ya. Ngelihat orang itu nggak sholat, apalagi dia sebagai bos perusahaan, dipanggil, fulan naik ke atas, ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Tapi sebagian kita nggak pernah mikirin mereka. Yang penting kerjanya bagus, menjalankan tugas di tempat kerja sesuai dengan ketentuan. Mau sholat nggak sholat bukan urusan anak. Oh, antum sakit tadi, bermasalah hati. Kenapa? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Coba antum lihat, cek antum hati antum ini. Apakah antum termasuk orang yang suka menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ngajak orang lain kepada kebaikan? Kalau jadi orang baik itu jamaah biasanya dicintain orang banyak. Antum kalau jadi orang baik di tempat kerja umpamanya, antum masya Allah datang tepat waktu, rajin ya, suka ke masjid, pulang selalu selesai semua pekerjaan, itu kantor suka sama antum, teman-teman suka sama antum. Tapi kalau antum levelnya naik, ngajak orang lain untuk jadi orang baik, banyak yang nggak suka sama antum. Sok suci, sok paling pinter kan, apa ini? Itu terjadi. Tapi itu tugas kita untuk ngecek hati kita. Ketika antum menyampaikan agama Allah ini, juga akan dicek antum ikhlas apa enggak. Karena ada orang yang sekedar ya ingin pujian dan sanjungan. Ada sebuah kisah yang sangat memotivasi anak ketika dengar cerita itu. Ada orang yang datang kajian di Arab sana. Datang kajian, syekh yang menyampaikan kajian itu membahas tentang fadilah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia menyampaikan qala Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan kelak pada hari kiamat, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selesai dia dengarkan kajian itu, bubar nih. Orang ini datang kepada syekh itu. Dia mengatakan, syekh, boleh tadi hadisnya dituliskan, syekh. Ini di masa belum ada handphone mungkin ya, minta dituliskan. Dituliskan sama syekh. Jazakallah khair, syekh. Dia hafal hadis itu. Sudah dia hafal, dia punya ilmu di sini. Hati dia tergerak untuk menyampaikan ilmu. Yang kayaknya kita perlu mencontoh orang itu. Setiap ketemu orang dia jemaah, kawan dia atau apa, dia selalu sampaikan jemaah. Sampai ketika dia naik bis, kadangkala berduduk sama orang lain, dikatakan, Mas, mau saya kasih amalan? Amalan apa kata dia? Qala Rasulullah SAW. Dia bacakan hadis itu. Kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus ketemu siapa saja sama sahibnya dia sampaikan dia. Kalau dia masuk ke minimarket, kadang-kadang kan kasir itu tanya, nggak mau beli apa? Pulsa kek, mau ada yang lainnya ini. Ini orang malah yang ngomong sama kasirnya, Mas, mau saya kasih amalan ya. Kira-kira kasirnya nolak jemaah. Iya, enggak apa-apa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia nggak punya ilmu banyak. Itu ilmunya dia yang dia hafal. Memang Nabi SAW mengatakan sampaikan dari engkau walaupun satu ayat, dan itu yang dia fahami. Sampai jamaah, bagaimana ya Allah kondisi hati orang ini, mudah-mudahan dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dia suatu hari sakit pingsan, dimasukkan ambulan, dibawa ke rumah sakit, diturunkan dari ambulan ya, digeledek gitu, di apa namanya ya, kasur yang jalan itu. Ketika dia, dokter datang, dibuka dadanya, diperiksa, sadar dia. Dia melihat ke dokter ini, ya tabib, kata dia. Oh, dokternya senangnya, dia sadar ya, tabib, mau saya kasih amalan. Subhanallah. Qala Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Meninggal dunia. Jadi orang itu akan dimatikan bagaimana kondisi amalannya dan hati kita sebenarnya. Jadi lihat bagaimana kita dengan dakwah ini. Apakah kita termasuk orang yang suka menyampaikan kebenaran, suka dengan dakwah ini? Kemudian niat kita ketika menyampaikan dakwah tersebut. Yang keempat, termasuk tempat untuk cek hati kita itu adalah tatkala berdebat. Antum kalau lagi bertikai mungkin atau berdialog, ada yang kelewatan batas. Dan di antara tanda-tanda orang munafik itu idza jadala fajar. Kalau dia lagi debat, lagi dialog, dia itu melampaui batas. Yang nanti memaki ini itu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla membolehkan dialog itu. Apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka atau berdialoglah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Bukan sekedar kita dialog, Anda mau menyampaikan kebenaran, tapi caranya yang paling baik. Makanya ketika antum dialog, ketika antum berdebat, bagaimana posisi antum? Tadi dari sisi ada orang yang mau menang sendiri, padahal sudah tahu dia salah. Ini bicara hati. Ketika antum sudah maunya menang sendiri, padahal antum sadar kalau antum salah, sakit. Antum datang ke dalil ini itu, padahal antum tahu antum salah. Maka tolong, ketika antum sadar, kok anak kayaknya mau menang sendiri ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala jamaah. Beliau hidup di masa ada banyak ulama. Kadang-kala terjadi perbedaan pendapat. Beliau mengatakan tidak pernah aku berdialog dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran itu muncul dari lisan dia. Artinya benar yang dia sampaikan itu. Kenapa? Karena niat beliau ketika berdialog itu mencari kebenaran. Kalau memang anak salah, ya anak akan terima. Gitu. Kalau kita dialog, apa yang kita inginkan? Menang. Karena kita ingin ya unjuk diri. Ini orang tidak ngerti apa-apa ini. Lihat hati antum ketika antum dialog sama seseorang, ribut sama seseorang. Ada di mana hati antum? Yang kelima, syahwat. Syahwat ini tempat ngecek hati kita. Karena memang Allah telah mencintakan kepada diri kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati
wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dicintakan kepada manusia syahwat kepada apa? Wanita. Siapa yang tidak suka melihat wanita yang cantik? Wanita cantik dengan penampilan mempesona, siapa yang tidak suka melihat mereka? Ada. Ini juga ujian perempuan. Sekarang kita kena penyakit LGBT. Lihat perempuan cantik, biasa. Lihat laki-laki, Masya Allah. Masya Allah. Mari, ini sakit ini. Iya. Ini untuk ngecek juga dari situ kita tahu nih orang ada masalah. Gitu. Ketika orang cinta dengan melihat syahwat kepada wanita, oh wajar. Tapi apa sikap kita ketika itu? Menundukkan pandangan apa tidak? Ini ujian. Ketika kita tahu Allah sedang mengawasin kita, dia tunduk enggak. Dia akan salurkan syahwatnya ke tempat yang halal. Dia akan menikah. Harta juga. Kenapa di negeri kita ini jamaah menjadi negeri yang tingkat korupsinya nomor berapa Indonesia ini? Entah nomor berapa. Karena kita tahu ujian syahwat kepada harta ini dimulai dari RT. Di RT sana. Kadang-kadang sudah mulai urusan fulus ya. Nanti dari RT ke RW, dari RW nanti ke kelurahan, ini itu. Anak pernah waktu itu ngurus apa? KTP. Karena ngurus pindah ya, pindah domisili. Tanda tangan biasa kita minta tanda tangan dan sini. Selesai. Iya, biayanya sekian. Biaya apa? Kata dia. Oh, tanda tangan. Oke. Nanti ngurus ke kelurahan, ke kecamatan akhirnya. Ada satu hal yang terjadi. Sudah selesai KTP-nya, Bapak seikhlasnya. Loh, kok ada seikhlasnya? Emangnya masjid ini seikhlasnya? Kita sodako. Suruh taruh ke sana jamaah. Oh, ini syahwat kepada harta. Jadi masalahnya itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang ditangkap sama KPK. Dia nyimpen uang di tembok rumahnya itu 250 miliar di tembok, jadi nggak ada pintunya. Yang tahu tukangnya, nggak ada yang tahu. Jadi harus dibongkar tembok itu. Anak pikir buat apa? Berarti dia nggak butuh sama uang itu, karena dia punya uang yang lainnya. Kalau butuh kan dia akan kasih pintu supaya dia mudah ngambil. Enggak, ini di tembok aja. Bagaimana syahwat kita terhadap kondisi hati kita terhadap harta? Karena termasuk penyakit yang berat itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Orang itu suka sama yang manis sama yang hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian khalifah di dalamnya. Fanadhirun kaifa ta'malun. Allah akan lihat di mana kalian bersikap terhadap dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia. Hati-hati sama wanita. Ana sempat ngobrol sama seseorang tentang fulan yang kaya raya. Fulan ini kaya raya banget. Ada masalah dengan warisan. Biasalah orang tua meninggal dunia, kadang-kadang warisannya nggak langsung dibagi. Baik, ketika warisan mau dibagi, terkadang ada pertikaian di antara keluarga. Ternyata yang pasang badan ini yang paling kaya.
Kok bisa ya? Kan bayangan anak, karena dia sudah paling kaya di antara saudaranya, dia akan ngalah. Udah dah, anak nggak ambil sudah, fadl sulantum bagi. Ternyata dia yang paling pasang badan. Ada apa masalahnya? Tuh, urusan hatinya ini sedang bermasalah. Bukan orang semakin kaya semakin tidak butuh sama harta. Contoh kira-kira, antum kalau punya uang 1 triliun, berhenti antum kerja. Anda mau fokus kajian di Asyifa, soal pertama sholat, atau Anda daftarkan diri jadi muadzin, sudah nggak apa-apa. Dia punya uang 1 triliun. Kalau dia butuh dalam setahun itu 5 miliar untuk biaya hidup dia, cukup untuk berapa tahun? Jangan 40 tahun. 1 triliun itu berapa? Sudah, Allahu a'lam jemaah. Intinya ada orang yang sudah mencapai titik kekayaan yang cukup untuk 7 turunan, 7 kelokan, 7 tanjakan. Itu cukup jemaah, tapi dia masih ambisi sama dunia ini jemaah. Kita perlu tahu, oh anak sakit hati kita, hati anak sakit. Ketika untuk sodakoh berat ya, subhanallah. Talha bin Ubaidillah pernah dia habis jual aset dia, dapat uang kira-kira 400.000 dirham. Anda lupa 400 atau 700, tapi Anda ingatnya 400.000 dirham. 400.000 dirham itu kalau untuk beli kambing pada masa itu jemaah, ya kira-kira dapat berapa ya? Dapat 40.000 ekor kambing. Malam hari itu dia nggak bisa tidur, melihat uang sebanyak itu di rumah dia. Istrinya tanya, kenapa engkau kok gundah? Kata dia, ini ada harta sebanyak ini. Antum kalau punya harta banyak pikirannya apa? Beli mobil, ini itu, kayaknya anak mau kawin lagi juga. Jadi ada banyak pikir ketika punya harta banyak. Nggak punya harta mikir bagaimana punya harta. Ketika punya harta banyak mikir mau dipakai apa harta ini jemaah. Apa kata istrinya? Engkau benar kepingin nggak kepikiran galau? Iya kata dia. Engkau panggil pembantumu sudah, engkau bagikan. Gitu, iya. Berangkat apa? Tolak. Semua dikumpul ini, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumahnya fulan, terus sampai habis. Malam hari itu tenang. Masya Allah. Kalau antum kira-kira tenang, ya Allah. Antum kepikiran lagi, udah dibagikan masih kepikiran lagi gitu jamaah. Pernah ditanya Talha bin Ubaidillah, engkau kok bisa sih melakukan itu? Ini ujian, kita tadi tes, cek hati kita gimana. Katanya Talha bin Ubaidillah, inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi nufusihim. Kita ini sama merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang bakhil, sama. Lalu kita sama manusia, sama-sama dicintakan kepada kita harta. Bukan berarti orang yang rajin sedekah itu nggak kita sama fulus ya, mak. Oh, fulan ini rajin sedekah nggak suka sama fulus. Enggak, sama aja mak posisi. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk menyabarkan diri. Melihat kepada karunia yang Allah akan berikan. Itu yang perlu dilakukan. Kita cek bagaimana kita dengan syahwat tadi. Urusan sama hartanya. Berat nggak kita bersedekah? Tapi kalau kita berat, tapi kita keluarkan, sembuh dari penyakit itu. Karena iman dan bukhli atau syuh ya, syuh ini lebih kepada pelit dan ambisi, itu nggak kumpul di hati seorang hamba. La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Enggak. Maka hati-hati dengan urusan dunia, hati-hati dengan urusan wanita jemaah. Ya Allah, ini satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berkaitan dengan syubhat dan fitnah, bagaimana hati kita ketika ada syubhat ya. Kita lihat syubhat sekarang
begitu mudah tersebar dan begitu mudah untuk dibaca oleh orang. Syubhat ini kerancuan-kerancuan dalam memahami agama, seperti aliran liberal ini yang mengatakan semua agama sama. Kemudian beberapa waktu yang lalu muncul orang yang berpikiran melegalkan perzinaan. Kalau orang mengharamkan zina kemudian dia berzina, ya itu karena syahwatnya. Tapi ada orang yang mulai berusaha untuk melegalkan perzinaan, seperti itu. Syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah umpamanya berkaitan dengan bagaimana Abu Bakar dikatakan kafir, Umar dikatakan kafir, Utsman dikatakan kafir. Itu syubhat. Orang, engkau kok bisa percaya? Loh, aku dengar itu. Loh, engkau dengar dari orang yang tidak menyampaikan sesuatu dengan benar. Di depan kuburan Baqi di kota Madinah itu. Kadangkala tokoh-tokoh Syiah itu berceramah di depan anak buahnya. Itu memaki-maki Umar bin Khattab. Dengan cara apa? Dia menyebutkan ketika Rasul SAW meninggal dunia, datang Umar bin Khattab menyeret Fatimah binti Muhammadin, diseret dengan rantai besi. Bagaimana orang-orang ketika mendengar cerita itu? Mereka langsung mengatakan semoga Allah melaknat Umar. Terus seperti itu. Padahal ceritanya bohong, dusta. Tapi karena orang itu tidak punya pemahaman agama yang benar, akhirnya dia seperti itu. Dan ini bahaya. Bahaya sekali kalau kita tidak belajar. Maka tadi kita lihat kondisi hati kita. Kalau dengar syubhat, tahu-tahu kita langsung mudah menerimanya, maka hati kita sedang sakit. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sholat loh jemaah. Sholat subuh kadang-kala mereka, walaupun berat buat orang munafik. Yang jadi imam siapa ketika sholat subuh? Nabi Muhammad SAW. Dan orang munafik itu bangun masjid. Antum pikir orang munafik itu bangun kafe? Di kota Madinah orang munafik itu bangun masjid, ingin memberikan pelayanan kepada umat Islam, memberikan kemudahan kepada mereka. Tapi ada masalah di hati mereka ketika mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Yang ketujuh, kedudukan dan jabatan. Bagaimana kondisi hati antum kalau antum yang awalnya anak buah tahu-tahu diangkat jadi ketua? Kita bicara sekolahan mamanya, dia awalnya guru biasa tahu-tahu jadi mudir sekolahan. Itu diuji hatinya. Gimana antum ketika jadi kepala? Seorang yang awalnya bukan pejabat tahu-tahu jadi pejabat. Gimana kondisi hati antum? Cek di situ. Kalau akhirnya antum jadi congkak, ya. Ada orang gara-gara jadi pejabat akhirnya nggak salam tuh. Kenapa? Oh, yang salam itu anak buah. Emangnya ada hadisnya? Yang salam itu anak buah kepada atasan. Yang ada yang tua dikasih salam sama yang muda. Artinya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Kalau anak buah antum umurnya 60 tahun, antum umurnya 40 tahun sebagai atasan, siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Siapa jemaah? Yang muda. Walaupun antum sebagai gubernur umpamanya, sebagai bupati, sebagai kepala desa, antum lihat. Tapi ketika antum naik ke jabatan itu, lalu antum tidak lagi mengucapkan salam kepada yang lebih tua, karena merasa ya dialah, anak kan atasan dia. Sakit hati antum lihat. Ini posisi orang kalau belum dapat jabatan biasanya biasa aja. Ketika sudah duduk di sana, cek hatinya. Makanya kenapa kadangkala sampai ribut jemaah tentang orang-orang yang ada di atas ini. Nggak mau turun mereka. Keenakan duduk di sana. Bahkan ada yang sampai perang jemaah di beberapa negeri kita lihat. Gara-gara tadi jabatan.
dan kedudukan itu. Itu untuk cek hati kita. Ya kalau kita mungkin jabatannya ya dari tadi mungkin anak buah, tahu-tahu diangkat jadi supervisor atau jadi manajer nantinya, lihat hati antum ketika antum ada di posisi itu. Apa yang terjadi? Lalu yang kedelapan, nasab. Urusan nasab ini mungkin di Indonesia tidak terlalu, tapi bangsa Arab itu termasuk yang suka berbangga-banggaan dengan nasabnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan di antara ada dua urusan atau amalan jahiliyah yang tetap ada di umat. Itu kata Nabi SAW. Al-fakhru bil ahsab wa ta'anu fil ansab. Berbangga-banggaan dengan nasab dia dan meremehkan nasabnya orang. Kalau di Arab itu ada istilahnya apa? Gabili. Kita orang Gabili itu termasuk. Iya, itu termasuk amalan jahiliyah. Kita lihat bagaimana nasab ini bisa milih ya, antum bisa milih nggak? Lahir loh, anak kok Bajir ya, anak ya? Gak bisa milih. Anak kok bin Talib, anak Basalama, itu sudah pemberian Allah Azza wa Jalla. Tapi antum diuji di sana. Dengan dikasih itu, cek gimana kondisi hati antum. Apakah antum berbangga dengannya, kemudian meremehkan orang lain, berarti sakit. Baik, ahibati fillah. Apa penyebab sakit hati? Kalau tadi adalah tempat-tempat kita mengecek kondisi hati kita. Penyakit hati itu banyak jemaah, banyak sekali. Dan sebab-sebabnya juga banyak. Ana akan sebutkan sebab-sebabnya lalu kita masuk ke saya tanya jawab. Kalau antum tahu sebabnya, insya Allah sudah bisa ngobatin. Jadi orang ke dokter itu kan datang ke dokter, dia tanya, dok, ana kok perut ini perih dok ya, perih, anak miring juga perih ini itu. Dokternya tanya, makan apa tuh? Sebutkan, oh ini yang nggak boleh, jangan makan ini. Sudah tahu sebabnya, kalau kepingin sembuh jangan dimakan lagi. Tapi kalau sudah dikasih tahu sama dokter ini sebabnya, engkau kebanyakan makan cabai kata dia, siap dok, kurangin cabai. Ternyata karena dia suka sama cabai, tetap makan cabai. Datang lagi ke dokter, dok perih dok, makan cabai lagi. Iya dok. Oh iya, kasih obat lagi sama dokter. Berapa hari lagi datang lagi ke dokter, makan cabai lagi. Iya dok. Yang salah dokternya, cabainya, atau orang ini? Maka tatkala antum sudah tahu dengan sebab yang menyebabkan antum jatuh sakit, ya udah ditinggalin gitu. Sembuh insyaallah antum. Jadi sebab yang pertama itu al-jahl, kebodohan. Maka yang antum lihat fase sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW disebut apa? Jahiliyah. Jahili. Sebagian kita sekarang kalau sudah hijrah dan sudah tobat, dia ngomong apa? Ana pernah dulu Zat, waktu masa jahiliyah. Emangnya tuh hidup di masa sebelum Nabi SAW. Maksudnya dia ya dalam kebodohan itu. Karena ini menjadi penyebab utama. Kenapa banyak orang yang sampai hari ini tetap makan riba, suka di tempat riba, melakukan aktivitas itu terus ya, karena kebodohan. Sejak kapan ada bank syariat? Istilah bank syariat di Indonesia itu sejak kapan? Yang kasih hadiah. Ya mah. Tahun berapa? Tahun berapa? 56. 1980. 91. Kasih hadiah semuanya tuh. Iya. 89, 9, 10, 91 muncul. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Kasih sudah. Kasih satu-satu.
Nah, kasih temennya yang di belakangnya. Satunya kasih ke ini, pakai baju merah. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat, kenapa jemaah kok itu terjadi? Karena nggak ngerti. Kita itu dibodoh-bodohin sama Belanda 350 tahun. Jilbab. Kapan mulai umat Islam di Indonesia itu ramai pakai jilbab? Sama dengan kejadian itu. Jadi tahun 89, 90 itu kisah 300 siswi yang dikeluarkan dari sekolah karena pakai jilbab. Dulu kayak gitu zaman. Pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah, padahal presidennya muslim, menteri pendidikannya muslim, kepala sekolahnya muslim, yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Penyebabnya apa? Bodoh, nggak ngerti. Jadi dari kemerdekaan sampai tahun 89 berapa tahun kita nggak ngerti kalau jilbab itu disyariatkan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan masalah yang diperselisihkan jemaah. Ada masalah, ada khilaf di antara para ulama. Ini nggak ada khilaf, sama sekali nggak ada khilaf. Karena perintahnya jelas dalam Al-Quran Karim. Di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur. Tapi kenapa orang kok nggak pakai jilbab? Bodoh, nggak ngerti. Terus belajar akhirnya, belajar umat Islam sampai sekarang kita lihat, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dulu juga masjid itu sepi, sholat subuh itu masya Allah imam sama muadzin. Kadang-kadang muadzinnya jadi imam sekarang, nggak tahu makmumnya siapa, dia sudah dia jadi imam. Sekarang alhamdulillah jauh. Kita melihat masjid-masjid ramai. Mau masjid dimanapun, masjid di sekolahan, masjid di kampus, masjid di pasar, ya, itu masya Allah seneng kita melihat, karena orang belajar. Jadi penyebab penyakit hati itu karena kebodohan. Yang kedua, fitnah-fitnah yang ada. Ini ujian lah. Ketika terjadi fitnah itu kondisi hati, ya fitnah itu macam-macam. Boleh jadi fitnahnya tadi ada anak adalah fitnah juga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu juga jadi penyebab hati sakit. Kadangkala fitnah, kekacauan yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Di masa para sahabat Nabi SAW itu muncul kelompok yang membunuh Utsman bin Affan. Namanya kelompok apa? Khawarij. Bayangin jemaah, dibunuh itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dibunuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib ini jemaah kepingin masuk surga. Dia penghafal Quran, guru ngaji, kok bisa bunuh Ali bin Abi Thalib? Yang ngutus Abdurrahman bin Muljim ini atau Muljam ke Mesir itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia berpesan kepada Amr bin As, dekatkan rumahnya dari masjid. Ini orang pintar. Ini bukan masalah bodoh, enggak, dia orang pintar. Dekatkan rumahnya dari masjid. Tapi terkena fitnah dia dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Akhirnya dia membunuh Ali bin Abi Thalib dan berharap masuk surga. Gimana orang membunuh sahabat Nabi yang menjamin masuk surga, dia masuk surga? Terjadi fitnah. Kemudian yang ketiga, syahwat dan kemaksiatan. Itu juga menjadi penyebab hati kita sakit. Tinggalkan kemaksiatan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tundukkan syahwatnya dengan yang halal-halal. Insya Allah antum sembuh dari penyakit itu. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaula muda, siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah nikah. Kenapa disuruh menikah? Syahwat itu ada. Bagaimana menundukkannya? Menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu kita untuk menjaga pandangan dan menundukkan syahwat kemaluan kita. Faman lam yastati' fa alaihi
bisyam. Yang nggak bisa ya puasa, fa innahu lahu wija. Itu puasa juga akan menahan syahwat kita. Kemudian yang keempat yang menjadi penyebab adalah syubhat jemaah. Ana punya ustadz dulu di pesantren. Dia lulusan pesantren kemudian ngabdi di tempat kita, lalu dia kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam. Habis itu dia nggak sholat. Bayang, ustadz lulusan pesantren berhenti sholat. Ana tanya, Ustadz, kenapa Ustadz? Kok nggak kelihatan di masjid ini itu? Iya, kata dia. Allah berfirman, oh punya ilmu. Ustadz masa nggak punya ilmu? Allah itu mengatakan, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat sama Allah, nggak perlu sholat. Tujuannya sholat itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Bayangin dia, orang kalau kena syubhat ini, oh gitu ya, jadi nggak perlu sholat, nggak perlu sudah. Yang penting ingat sama Allah sebentar, berhenti sholatnya. Itu syubhat. Na'udzubillah. Nabi SAW itu yadhkurullah fi kulli ahyan. Nabi itu senantiasa mengingat Allah dalam semua kondisi. Apakah beliau nggak sholat? Beliau yang ngajarin sholat, sampai mati beliau sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadi syubhat. Dan di kampung ana itu ada abah ana pernah tanya dengan seorang perempuan, dia datang ke rumah, ada urusan, dia kayaknya ibu kampung waktu itu yang urusan tanya, bapaknya, abah ana tanya, bapaknya kok nggak kelihatan di masjid lagi, kata dia. Iya Pak Riza, bapak saya berhenti sholat karena dia merasa makomnya sudah tinggi, berhenti sholat. Artinya orang yang taat ibadah gara-gara syubhat sakit hati, berhenti sholat. Allah itu melihat kepada hati dan amalan. Ini orang hatinya nggak benar, nampak dari amalannya. Dan banyak loh, banyak kejadian seperti itu. Mungkin sebagian kita nggak paham, tapi gara-gara syubhat, orang yang berhenti sholat, orang kemudian melakukan perzinaan gara-gara syubhat, dipikirnya halal sama dia. Na'udzubillah, hati-hati dengan syubhat. Yang kelima adalah lalai dari berzikir. Sebab terjadinya penyakit hati ini karena kita jarang berzikir. Berzikir itu ya zikir lisan, zikir hati kita. Zikir. Allah Azza wa Jalla mengingatkan ketika selesai sholat Jumat itu dalam rangka mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Ketika selesai sholat, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau udah selesai sholat, kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. Yang mau ke pasar, yang mau pulang ke rumah, yang mau ke kantor, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Jadi ketika bekerja yang dicari apa? Karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah yang banyak. Jadi bukan sekedar tadi zikir yang selesai sholat. Karena sebagian orang berpikir ya berzikir itu selesai sholat. Kalau udah keluar masjid udah selesai, khalas. Karena tadi berzikir. Loh, disuruh banyak berzikir ketika keluar dari masjid. Kenapa harus lebih banyak lagi di luar berzikir? Karena godaannya lebih banyak. Dan waktu antum di luar masjid itu lebih banyak. Di masjid berapa lama gitu jemaah? Zuhur, sholat sambil zikir mungkin 15 menit. Atau 20 menit. Kalau 20 menit dikali 5, berapa? 100 menit. Sisanya antum di luar. Maka tolong, perbanyak ingat Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya hawa nafsu, keinginan itu jadi sebab. Kepingin ini, kepingin itu, ngelihat orang motornya baru kepingin, lihat orang handphonenya baru kepingin, terus keinginan. Maka tolong antum jaga pandangan mata dari untuk meredam keinginan ini. Orang itu kalau punya handphone bagus ya mah, dan layak pakai, insya Allah dia nggak akan ganti. Tapi gara-gara keinginan ganti.
Oh, keluar yang baru lagi. Keluar yang baru lagi. Emangnya ada iPhone ini sudah tidak mengeluarkan lagi? Enggak. Dia akan mengeluarkan tiap tahun. Makanya godaannya orang itu ikut, oh anak kepingin, anak. Untuk apa sih antum? Maka tolong diredam dengan cara tidak melihat. Ada satu kawan, Masya Allah, dia mengatakan, Ustaz, anak sekarang sudah nggak punya IG lagi, Ustaz. Kenapa? Anak ngomong manfaat IG itu. Anak ngomong, enggak Ustaz, anak itu kalau sudah punya Instagram, Ustaz, anak itu suka sama jam. Dia suka sama jam yang ratusan juta, miliaran itu jemaah. Anak itu kalau melihat jadi kepingin. Asal anak nggak punya, jadi nggak kepingin. Maka orang buta itu keinginannya jadi teredam karena dia nggak tahu jemaah. Kemudian yang ketujuh, kawan yang buruk itu juga merusak hati. Maka antum cari kawan yang baik. Kemudian yang kedelapan, menjadi penyebab hati itu sakit, makan haram. Sakit, doa nggak dikabulkan, terus jadi orang yang ambisi, yang diperbudak sama dia gara-gara makan haram. Kemudian yang kesembilan, ya melepas pandangan mata ke yang haram-haram. Yang kesepuluh, ghibah dan namimah. Itu menjadi penyebab hati antum jadi keras nantinya. Dan yang ke-11, sibuk nyari dunia, sibuk mencari dunia dan ambisi untuk memperbanyak harta. Nggak dilarang orang mencari dunia, tapi ambisinya tolong urusan akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita jemaah untuk jadi lebih baik. Ini hari kerja jam berapa maksudnya jam? Libur hari Kamis. Masya Allah. Jadi di Purwakarta liburnya Kamis sama Jumat gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati atau dendam pada seseorang? Iya. Ketahuilah bahwasanya kita ini juga suka berbuat salah. Kalau antum mungkin dendam sama fulan karena pernah menyakiti antum. Kondisi fulan bisa jadi fulan ini sudah berubah. Fulan itu sudah menjadi orang yang lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi yang alaihi salatu wassalam, "Khudzil afwa." Jadilah orang yang pemaaf. Ambil maaf itu sebagai karaktermu, diambil. Wa'mur bil urf, perintahkan kepada kebaikan. Jadi kita memaafkan seseorang bukan berarti membiarkan dia berbuat dosa. Kita kasih tahu, kita kasih nasihat. Wa'arid anil jahilin. Ada orang-orang bodoh yang nggak perlu diurusin. Sudah, nggak usah diingat wal apa, ditinggalkan orang-orang bodoh. Maka bicara kita dendam kepada seseorang itu hanya akan membuat hidup antum semakin sengsara. Setiap melihat fulan ya sempit dada. Dan biasanya orang kalau dendam itu akan muncul keinginan-keinginan bagaimana orang ini kena musibah. Itu orang yang dendam. Dan dia akan gembira kalau dia sakit. Gembira kalau dia kena petaka, tabrakan, keluarganya susah. Gembira dia. Apa penyebabnya? Dendam. Bagaimana dendam ini melahirkan penyakit-penyakit yang lainnya. Maafkan dia, selesai urusan. Nabi SAW disakiti lebih daripada antum. Dilemparin batu jemaah sampai berdarah-darah. Dibunuh sahabatnya. Apakah Nabi SAW akhirnya dendam mau membunuh orang-orang musyrikin di Mekah? Enggak, dimaafkan sama Nabi SAW. Pernah istri Nabi itu difitnah berzina. Bayangin. Gimana kalau istri antum difitnah berzina? Ini istri Nabi SAW. Salah satu yang menfitnah itu Mistah. Mistah ini misanan sama Abu Bakar. Miskin. Abu Bakar itu selalu memberikan santunan kebutuhan Mistah itu. Termasuk dia yang menyebarkan. Dan biasanya jamaah kezaliman yang dilakukan oleh saudara itu lebih menyakitkan daripada kezaliman orang Yahudi. Karena yang menyakitin kita siapa? Saudara kita sendiri.
Ini loh orang yang kita bantu, malah dia menusuk kita dari belakang. Itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak maulah memaafkan Mistah, walau mau ngasih santunan sama Mistah. Bersumpah dia jemaah bahwa dia sakit hati benar-benar sama Mistah. Allah tegur. Allah katakan wal ya'fu wal yasfah. Hendaklah mereka memaafkan gitu. Udah nggak usah dihukum orang-orang itu, dilupakan kesalahan dia. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kalian nggak suka Allah ngampuni dosa-dosa kalian? Abu Bakar ditegur jemaah. Apakah kalian nggak suka diampuni dosa-dosanya? Karena semua orang pasti punya salah. Sadar, bala, ya Allah, aku kepingin ya Allah. Akhirnya Abu Bakar membayar kafarat atas sumpahnya, dan dia bersumpah baru tidak akan mencabut santunan yang diberikan kepada Mistah. Maka cara supaya tidak dendam, kita tahu kita ini juga punya salah sama Allah. Kalau kita tidak memaafkan orang lain, padahal doa kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, buat fulan tidak ada maaf. Allahumma innaka afuun. Antum minta maaf sama Allah, lalu fulan untuk tidak maafkan. Nah, ini sama, ini bagaimana melunakkan hati yang keras jemaah ya. Ya, di antaranya tadi kita sudah bicarakan sebab-sebab yang menyebabkan hati itu keras, dihindari sebab tersebut, kemudian datang ke kuburan, ziarah kubur. Ketika antum merasakan hati keras, ya pikiran hanya urusan dunia ini itu, berangkat ke kubur. Lihat, itu kuburan. Orang-orang yang mati itu banyak orang-orang yang dulu juga, bukan dulu, semuanya berjalan di muka bumi ini. Semuanya sibuk mencari harta habis. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, Nabi memberikan nasihat kepada dia untuk mengusap kepala anak yatim. Wamsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Artinya kita dekat sama orang-orang yang susah ya. Itu insya Allah akan melembutkan hati kita. Datang ke rumahnya orang miskin, duduk sama mereka, berangkat ke tempat-tempat bencana, itu juga akan melembutkan hati. Ya, selain berdoa minta sama Allah SWT. Bagaimana caranya mendakwai istri dan anak supaya mau mengerjakan sholat 5 waktu? Padahal anak sudah berdoa, sudah mengajarkan, tapi masih belum mau sholat. Untuk anak waktu SD sekolahnya double, sekolah madrasah, sekolah SD negeri. Jadi istri dan anaknya ini nggak sholat. Sallallahu alaihi. Ya, seorang suami harus tegas. Tapi ada suami nggak bisa tegas. Kapan suami bisa tegas? Tatkala dia bertanggung jawab. Dia memberikan nafkah dengan lengkap, dengan sempurna kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau ternyata istrinya yang bekerja, istrinya yang memenuhi urusan rumah tangga, sulit bagi suami untuk tegas. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan cara mendidik pasangan hidup kita. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat, tidak nurut sama kalian ya. Apa yang dilakukan? Fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah, kasih nasihat. Dudukkan, panggil, cari waktu yang tepat, sampaikan kepadanya tentang hak-hak Allah agar dia bersyukur. Salat ini salah satu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan dia dengan kebesaran Allah, ingatkan dia dengan azab Allah. Itu yang pertama. Kasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Kalau nggak mau, apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Pisah ranjang ini salah satu cara memberikan nasihat. Seorang istri yang dikasih nasihat nggak nurut ya, terus suaminya malam hari deket-deket sama dia, apa kata istrinya? Aduh, butuh sama ana nih laki-laki, butuh sama ana. Akhirnya sang istri nggak nurut. Iya Ustaz, kalau istrinya 2, istrinya 1.
Nabi SAW istrinya 9 pada waktu itu, semua ditinggalkan dalam rangka memperbaiki, bukan berpikir syahwat, bukan berpikir dunia. 9 istri Nabi itu pernah diboikot 1 bulan. 1 bulan Nabi tidak balik ke rumahnya sama sekali, dalam rangka ayat ini, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka. Tapi gimana bisa meninggalkan istrinya, sedangkan dia awalnya tadi tinggal ya di rumahnya istri, umpamanya biaya hidup istri yang dominan, sulit dia akan memberikan nasihat. Tapi memang ketika tidak mau sholat, suami harus pasang badan, harus serius ngasih nasihat. Salah satunya dia ceraikan istrinya. Ketika sudah pisah ranjang dia tetap nggak mau. Yang terakhir Allah katakan wadribuhunna, pukul mereka. Tapi kalau memang memukul itu bermanfaat, tapi bukan mukul yang melukai, jamaah, memukul untuk mendidik seperti orang tua yang memukul anaknya kadang-kala karena cinta. Tapi kalau sekarang antum mukul istri antum, langsung KDRT. Juga lihat kondisinya. Intinya antum tetap berusaha semaksimal mungkin, dan antum perlu bermuhasabah. Kok bisa antum dapat istri yang tidak sholat? Anaknya padahal sekolahnya double, tapi gimana dia sekolah madrasah, sekolah biasa, tapi sampai rumah ibunya nggak sholat, ibunya nggak pernah nyuruh anaknya sholat, sedangkan bapaknya bekerja umpamanya, atau suami istri sama-sama bekerja. Maka tolong antum memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin juga salah pilih pasangan hidup. Ana sedih Ustaz, di lingkungan kampus banyak sekali fitnah dan kemaksiatan, termasuk beberapa teman ana yang lulusan pesantren pun ikut terbawa. Bagaimana cara terbaik memperbaiki, menasihati mereka? Ana sering posting nasihat dan faedah, tapi memang yang datang hanyalah tuduhan sesat, berlebihan dan lainnya. Ana juga sering bertemu tatap muka dengan teman terdekat untuk menasehati secara lembut pada mereka, tapi belum ada perubahan. Mohon solusinya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Iya jemaah, ini PR kita bersama ya. Ana masih bermimpi, tapi semoga Allah SWT mewujudkan hal itu. Adanya kampus-kampus Islam yang benar-benar sesuai dengan syariat. Sebagaimana umat Islam butuh bank syariat yang sesuai dengan syariat, kita juga butuh kampus Islam yang sesuai dengan syariat. Banyak terjadi perzinahan kadang-kadang di kampus itu. Bahkan ada seorang lulusan pesantren masuk perguruan tinggi, auzubillah, itu ibunya padahal anak lulusan pesantren, dia di situ menghafal Al-Quran, ditemukan sama ibunya kondom di celananya dia. Lingkungan. Maka kita perlu membentuk lingkungan. Sekolah, subhanallah, kalau antum tahu, Nasoro, orang-orang Nasrani, sampai hari ini di beberapa sekolahan mereka memisahkan laki sama perempuan. Sampai hari ini. Ini bukan perkara berlebih-lebihan dalam beragama, bukan. Kalau mau bicara agama, jelas bagaimana Islam mengatur. Kalau bicara logika, jelas bahwasanya ketika laki-laki dipisahkan sama perempuan, laki-laki akan lebih fokus dan perempuan akan lebih fokus. Maka di Jakarta, sekolah-sekolah peninggalan Belanda yang dibangun sebelum kemerdekaan, itu laki hanya untuk laki. Ada Canisius ya, tahun 28 atau tahun 30. Sampai hari ini zaman dipertahankan hanya untuk sampai SMA kalau nggak salah mereka, laki-laki saja. Dan lulusannya, ya namanya orang serius belajar, bagus-bagus. Tujuannya dikumpulkan laki perempuan ini apa sih? Apa tujuannya? Kadang-kadang didudukkan bareng. Tujuannya apa? Enggak, supaya mereka tidak tergoda dengan wanita. Karena kalau sudah terbiasa sama wanita, insya Allah tidak tertarik sama wanita. Mungkinkah itu terjadi jemaah? Antum tiap hari kumpul sama istri antum lalu nggak tertarik sama istri anak. Tiap hari lihat, nggak bisa. Itu syahwat sudah ditanamkan. Maka ini
Ana tetap ya, ada teman-teman di Jogja yang sedang berusaha untuk bangun ya sekolah itu. Memang berat kita bangun kampus umum ini jamaah. Beratnya apa? Orang itu kalau mau donasi, donasinya buat apa? Masjid, sekolah yang khusus agama. Padahal kita butuh kampus umum yang di situ memang benar-benar terjaga dari fitnah. Yang anak-anak bukan cuma dikasih pelajaran agama 1 semester, tapi sepanjang dia kuliah dia dapat pendidikan agama. Karena di negeri kita itu punya rencana yang hebat, jemaah. Tapi mudah-mudahan ke sana kita bisa capai ya. Apa istilahnya? Waktu zamannya Habib itu, iptek dan imtak. Ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi sama iman dan takwa. Ini harus bareng. Harus jalan bareng. Dan orang yang cerdas itu orang yang tadi menyetabilkan antara keperluan dunia sama keperluan akhirat. Maka yang dikatakan oleh penanya ini benar-benar PR buat kita bersama. Gimana kita menyelesaikan urusan itu? Anak lulusan pesantren masuk ke perguruan tinggi umum, ketemu sama perempuan-perempuan, kadang-kala dia taat sama Allah, tapi itu perempuan yang mendekatin dia. Bagaimana? Mudah-mudahan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tugas antum menyampaikan, menasehati sambil mendoakan. Ustaz, kisah pemuda tadi Masya Allah. Syukran jazakallah. Ustaz, bagaimana kita mengetahui benarkah kita ikhlas ketika melakukan atau selesai melakukan ibadah? Seringkali merasa ikhlas, namun juga ragu. Kalau antum merasa ikhlas, maka antum perlu ikhlas lagi. Iya, mana ikhlas? Perlu ikhlas lagi. Karena boleh jadi ada ujub di diri antum. Namun juga ragu. Ya, kita itu beribadah jamaah. Nah, ini berkait pergi ke majelis ilmu untuk apa ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ini minta hadis yang tadi yang tuliskan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ustaz tuliskan, Ustaz. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah, kita itu nggak tahu amalan kita diterima atau tidak. Tugas kita memenuhi persyaratan. Syarat diterimanya amal itu ikhlas sama mutabah. Kita penuhin syarat itu. Lalu kita berdoa, minta supaya diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Nabi membangun Ka'bah bersama Ismail. Lagi ngangkutin itu batu menyusun. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Bayangin, Nabi Ibrahim minta diterima sama Allah. Apalagi kita. Makanya tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berbuat kebaikan, mereka bersedekah, mereka berpuasa, mereka sholat dalam kondisi hati mereka takut. Takut gak diterima. Mereka tahu kelemahan diri kita. Maka kalau bicara bagaimana kita tahu ikhlas atau tidak, ya kita berusaha untuk tidak berharap pujian orang, kita tidak berharap sanjungan orang, kita hanya berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin ada keinginan-keinginan lain ditepis, tapi kita tetap takut, karena ada kesyirikan yang tersembunyi. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la syirku akhfa alaikum min dabibin naml. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Itu para sahabat mengatakan, di antaranya Abu Bakar, kaifal khalasu ya Rasul, gimana kita bisa menyelamatkan diri kita dari syirik yang tersembunyi daripada jalannya semut? Antum bisa bayangin ya, kadang-kala ada semut di punggung antum nggak berasa.
Jalan itu semut. Siapa yang tahu? Orang lain ada semut. Jadi ada kondisi memang sesuatu yang sulit. Maka Nabi SAW mengajarkan doa. Kalian kalau ingin diselamatkan dari syirik yang besar, yang kecil, baca. Qulu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang tidak aku ketahui, nggak sadar kan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah 6:30 ya, Ma. Anak kok juga hadiahnya. Baik, sebutkan 5 tempat untuk mengecek kondisi hati kita. Mana? Yang paling jauh, berdiri ya tuh. Nah, yang pertama, dalam berdakwah mencari ilmu, nasab, jabatan, ibadah yang pertama. Dalam ibadah. Nah, saya kirimkan hadiah misalnya. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ana mau kasih yang paling tua. Siapa yang paling tua di sini? Ada yang umur 90 tahun? Nggak ada. Misalnya berapa? 78. Ada yang lebih dari 78? Masya Allah. Orang terakhir yang paling tua di kirim kami satu. Masya Allah. Mudah-mudahan kasih sehat dan panjang umur, kasih ketakwaan sama Allah SWT. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan 5 sebab hati itu sakit. Itu angkat tangan duluan. Nah, kebodohan.